iPhone baru, tapi tabungan masih kurang. Pengen kredit iPhone, malah ingat cicilan motor belum lunas. Apa mending beli iPhone second aja ya? Nah, beli smartphone dengan logo Apple ini emang nggak perlu terlalu khawatir, karena brand yang satu ini emang perhatian banget sama kualitas gadget yang mereka jual di pasaran. Tapi, emang beda cerita kalau Sobat Densel beli iPhone second, karena Sobat Densel juga perlu memeriksa dan memastikan iPhone second yang akan Sobat Densel beli. Bareng aku Wulan, kali ini kita akan membahas mengenai iPhone second untuk Sobat Densel miliki hanya di channel Densel Official. Walaupun iPhone, tapi pada dasarnya tetap aja ini adalah smartphone seperti pada umumnya. Tetap aja bisa rusak kok. Nah, seperti yang udah aku jelasin dari awal, kita akan membahas mengenai tips and tricks agar Sobat Densel lebih tahu cara memilih iPhone second biar nggak dapat iPhone rusak tapi harga normal. Oh ya, sebelum kita memulai tips dan triksnya, Sobat Densel perlu tahu kalau iPhone di Indonesia sendiri ada dua jenis garansi, yaitu garansi distributor dan garansi resmi iBook. Terus, bedanya apa dong? Nah, kalau garansi distributor itu cenderung memiliki harga yang relatif murah kalau dibanding sama iPhone dengan garansi iBook. Tapi, bukan berarti iPhone dengan garansi distributor itu palsu ya. Pada dasarnya sama aja, tapi kalau iPhone distributor yang dijual di Indonesia itu biasanya berupa batangan alias hanya handphone aja. Jika ada kelengkapan biasanya dibeli dengan terpisah, tapi ada juga penjual yang mempunyai iPhone distributor dengan tetap memiliki kelengkapan seperti box dan buku petunjuk lengkap pada umumnya. Nah, perlu Sobat Densel tahu, kebanyakan iPhone distributor itu memiliki box yang bukan asli milik iPhone tersebut, karena box iPhone bisa Sobat Densel pesan di toko online dengan nomor email yang bisa request. Namun, hal tersebut masih bisa kita bedakan dengan box asli milik iPhone dari font cetakan yang digunakan di box tersebut. Lalu, apa sih pentingnya box saat memilih iPhone second? Nah, kalau Sobat Densel beli iPhone second dengan box yang tidak original iPhone-nya, sudah bisa dipastikan aksesoris yang berada di dalam box tersebut bukan merupakan original dari iPhone. Sedangkan, iPhone itu sangat rentan banget sama aksesoris pihak ketiga yang belum tersertifikasi dari iPhone. Nah, hal tersebut sangat berdampak pada baterai iPhone-nya. Untuk membedakan iPhone distributor atau iBox cukup mudah. Pada bodi iPhone bagian bawah, biasanya terdapat stiker segel pada salah satu baut iPhone tersebut, berarti sudah bisa dipastikan kalau iPhone tersebut adalah distributor. Nah, jika pada iPhone tersebut enggak ada stikernya sama sekali, berarti iPhone tersebut resmi dari iBox. Tapi, ada juga penjual yang nakal yang sengaja melepas segelnya dan bilang kalau iPhone tersebut original iBox dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Terus gimana dong? Tenang, Sobat Densel bisa cek nomor seri iPhone tersebut ke website checkcoverage.apple.com. Sobat Densel tinggal ketikkan nomor serinya dan semua informasi mengenai iPhone tersebut akan muncul. Tapi, jika nomor serinya tidak muncul, di sana bisa dipastikan kalau iPhone tersebut bergaransi distributor. Jadi, hanya terdaftar di negara iPhone tersebut berasal. Oh iya, ngomong-ngomong, rumor yang beredar, banyak banget iPhone distributor yang mengalami email blokir karena email yang ada di iPhone distributor bukan merupakan email resmi yang ada di Indonesia. Jadi, Sobat Densel pastikan dulu, mau beli iPhone distributor atau iPhone iBox. Kalau udah, baru deh kita lanjutin lagi tips dan triksnya. Tips yang pertama, Sobat Densel bisa cek langsung body casing iPhone second sebelum membelinya. Pastikan iPhone itu belum pernah dibongkar dengan cara mengecek di setiap sudutnya apakah terdapat gap atau penyok yang mencurigakan. Nah, jika ada masalah pada casing iPhone-nya, Sobat Densel jangan ragu untuk bertanya langsung ke penjualnya mengenai casing iPhone tersebut. Jika pada casing iPhone terdapat stiker atau sesuatu yang tidak wajar, kalian jangan ragu untuk meminta penjual ngebuka stikernya, karena bisa aja di balik stiker tersebut terdapat luka goresan atau sesuatu yang penjual sembunyikan. Tips yang kedua, Sobat Densel cek bagian layar apakah ada vignette bayangan hitam di bagian layar.
Sobat Dansel juga bisa cek layarnya dengan memindahkan shortcut yang ada di menu dan menggesernya ke seluruh bagian layarnya. Jika shortcut tersebut tidak terlepas dan lancar, berarti layar tersebut masih bagus. Tips yang ketiga, Sobat Dansel pastikan vibration di iPhone tersebut masih berjalan lancar dengan cara Sobat Dansel pergi ke aplikasi jam, kemudian pilih timer. Nah, Sobat Dansel bisa coba gerakin timernya. Maka gitar di iPhone akan merasa jika dia masih berfungsi normal. Kemudian, Sobat Dansel juga perlu cek tombol silent yang berada di samping casing. Kalian bisa cek tombolnya apakah masih klik dan berfungsi atau tidak. Tips yang keempat, cek semua aksesoris yang disertakan. Untuk iPhone terbaru, dengan slim box biasanya hanya terdapat kabel charger aja. Nah, Sobat Dansel periksa kabel charger tersebut. Jika fit, kualitinya solid, bisa dipastikan kabel tersebut original. Lalu, Sobat Dansel cek juga bagian box iPhone-nya apakah asli atau tiruan seperti yang udah aku jelaskan tadi. Kemudian, Sobat Dansel coba colokin kabelnya ke lubang charger yang ada di iPhone. Apakah masih keset atau udah longgar? Jangan lupa juga untuk tes charging. Tips yang kelima, Sobat Dansel cek semua speakernya. Untuk iPhone yang memiliki fitur stereo speaker, kalian bisa coba buka YouTube dari cara stereo speaker tes lalu coba dengarkan. Maka speaker tersebut akan berbunyi bergantian. Tips yang keenam, Sobat Dansel coba cek True Tone color-nya. Kalau ternyata True Tone color tersebut enggak berfungsi, bisa dipastikan iPhone tersebut pernah ganti LCD. Kemudian, Sobat Dansel buka menu pesan dan pilih emoji. Coba Sobat Dansel gerak-gerakin kepala apakah dia responsif atau tidak. Itu adalah cara tes kamera depan dan sensor Face ID apakah berfungsi dengan baik. Setelah itu, Sobat Dansel cek baterai health iPhone-nya di bagian menu setting. iPhone 2 yang masih bagus memiliki baterai health di atas 80% dan itu biasanya juga mempengaruhi harga iPhone tersebut. Dan tips yang terakhir, usahakan Sobat Dansel tahu dari mana sumber iPhone yang ingin Sobat Dansel beli. Semisal dari saudara atau teman dekat yang notabene Sobat Dansel tahu sejarah iPhone tersebut dan gimana pemilik sebelumnya memperlakukan iPhone-nya itu. Karena sebagus atau semahal apapun smartphone, kalau cara penggunaannya ngasal bisa berpengaruh banget sama umur si iPhone tersebut. Kalau Sobat Dansel ragu dengan sejarah iPhone yang mau Sobat Dansel beli, kalian bisa kunjungi langsung store Dansel terdekat di kotamu, karena di Dansel menyediakan iPhone baru dan second dengan kualitas terbaik, pastinya bergaransi loh. Di Dansel, kalian bisa konsultasi langsung mengenai tips and tricks mengenai iPhone lebih lengkap lagi. Kalian juga bisa cek langsung iPhone yang ingin kalian miliki, jadi Sobat Dansel udah nggak perlu ragu lagi belanja iPhone di Dansel. Nah, mungkin gitu aja video kali ini mengenai tips and tricks mengenai iPhone second. Semoga bisa bermanfaat buat Sobat Dansel yang sedang berencana membeli iPhone second dan juga bisa menambah wawasan kita mengenai iPhone. Sampai jumpa di video tips and tricks lainnya bareng aku, Wulan. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan pastikan tekan tombol subscribe. Pusatnya iPhone baru dan second terlengkap hanya di Dansel, One Stop Shopping Gadget. Mencari kebenaran. Bulan neta apa? Ini siapa betulan nona? Kat